Shalom Bapak Ibu Saudara kasih dalam Tuhan. Shalom. Ada sukacita hari ini, amin. Kita ada di minggu pertama, di hari pertama di bulan September. Kita mengucap syukur buat penyertaan Tuhan, buat kasih Tuhan, buat setiap kita masing-masing. Saya undang Bapak Ibu untuk bersatu sejenak di hadapan Tuhan. Kita mau menikmati Tuhan, lebih lagi kita mau mengalami Tuhan hari ini. Terima kasih. Bapa, sungguh kami mengucap syukur. Kami ada sebagai mana kami ada itu semua karena berkat Tuhan, anugerah Tuhan dan kebaikan Tuhan dalam hidup kami. Sungguh Tuhan, buat setiap kesehatan, buat setiap kekuatan yang Tuhan berikan kami hari ke hari itu semua adalah anugerah dalam hidup kami. Ini kami Tuhan datang di hadapan-Mu. Beracaralah di gedung gereja kami Tuhan, di tempat ini ya Bapa. Biar Roh-Mu memenuhi setiap hati kami. Ampuni setiap kesalahan yang kami lakukan Tuhan, baik sengaja maupun tidak disengaja. Jadikan kami layak untuk datang Tuhan di hadirat-Mu. Karena kami tahu Tuhan inilah saat-saat indah kami bersekutu dengan-Mu, bersekutu dengan jemaat di tempat ini ya Bapa. Kami mengucap syukur Tuhan, kami mengucap syukur. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Oh, terima kasih Tuhan. Kami datang Tuhan, kami datang di hadirat-Mu. Yesus kekasih jiwaku, bawa daku Tuhan, bawa daku erat dalam pelukan-Mu, menikmati kasih dan indahnya hadirat-Mu, hadirat-Mu Tuhan, hadirat-Mu Tuhan, ku rasakan kekudusan-Mu Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita menikmati kasih Tuhan lebih lagi. Saat indah, oh saat indah, ku berhadapan dengan-Mu, memandang wajah-Mu Tuhan, memandang wajah-Mu, Yesus kekasih jiwa. Bawa daku Tuhan,
setiap jemaatmu di tempat ini ya Bapa. Oh Tuhan, kekudusan-Mu Terima kasih. penuhiku. Kami rindukan Engkau di setiap saat Tuhan. Diam dalam bait-Mu, oh, menikmati kasih anugerah-Mu, hadirat-Mu Tuhan. Oh Tuhan, ku rasakan, oh kekudusan-Mu, kekudusan-Mu Bapa, penuhiku. Ku rindu selalu, kami rindu Tuhan, haleluya. Diam dalam bait-Mu, menikmati kasih, menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu Tuhan, menikmati kasih anugerah-Mu, oh menikmati kasih anugerah-Mu, menikmati kasih anugerah-Mu. Mari menikmati kasih-Nya, mari menikmati hadirat-Nya. Terima kasih untuk waktu terbaik-Mu Tuhan, terima kasih. Kami datang Tuhan, kami datang membawa hati kami yang berlimpah ucapan syukur. Terima kasih buat setiap penyertaan-Mu Tuhan, perlindungan-Mu Tuhan, kesetiaan dan kasih sayang-Mu. Kami datang Tuhan, kami datang. Oh, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami menyembah-Mu dengan segenap hati dan jiwa kami. Kami menyembah-Mu. Thank you Jesus, thank you Jesus. Oh Kau baik Tuhan, Kau baik. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan. Kau Tuhan yang tidak pernah meninggalkan kami. Kau Tuhan yang selalu membela kami. Oh kami tak pernah takut Tuhan, karena Kau yang membela kami. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami hidup oleh anugerah-Mu Tuhan. Kami hidup oleh penyertaan-Mu Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan.
semuanya karena anugerah-Mu Tuhan, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu, oh, anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, semua karena anugerah-Mu, bukan karena kekuatanku. Oh, anugerah-Mu, anugerah-Mu Tuhan, anugerah-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu, kekuatan kami Tuhan. Kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Kasih dan sayang-Mu Tuhan, kasih dan sayang-Mu, sumber kekuatan bagiku. Bergema buat Tuhan, kita katakan terima kasih Tuhan, terima kasih, haleluya, haleluya. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan buat setiap pelawatan-Mu di tempat ini Tuhan. Kami bawa ibadah ini dari awal, pertengahan hingga akhir. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Shalom. Ada sukacita, amin. Yuk kita berikan tos kiri kanan, kita katakan, yuk kita bersukacita karena nah, yuk bersukacita yuk. Kita naikkan pujian, hari ini ku rasa bahagia.
sukacita, amin. Kita telah melewati bulan 1, bulan 2 sampai kita sekarang ada di bulan ke 9. Itu semua karena anugerah Tuhan. Kita mau naikkan segala ucapan syukur kita. Kita mau naikkan pujian. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Kita naikkan pujian lagi. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Haleluya. Sama-sama. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. Haleluya. Semuanya. Segala puji syukur hanya bagimu Tuhan. Sebab kau yang layak dipuja. Kami mau bersorak, tinggikan namamu. Kita katakan haleluya. Semuanya angkat tangannya buat Tuhan. Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Soraklah haleluya. Soraklah haleluya. 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 Amin. Puji nama Tuhan. Amin. Sebelum duduk kita kasih salam lagi ke kiri kanan kita. Kita katakan, kamu dahsyat, kamu luar biasa hari ini. Amin. Yang belum salaman mungkin jadi salaman dulu. Amin, puji Tuhan. Kita akan siapkan hati kita untuk kebenaran firman Tuhan. Kita akan nyanyikan lagu, mungkin ini baru kita nyanyikan di gereja, tapi mungkin Bapak Ibu di saat teduh atau di saat dalam perjalanan atau apapun menyanyikan lagu ini. Lagu ini tahun lalu menerima penghargaan dari AMI Awards sebagai lagu rohani terbaik tahun 2023 yang menciptakan mengalami sakit kanker, tapi dia menciptakan lagu ini tengah kesakitannya, lalu dinyanyikan oleh seorang penyanyi rohani, Melita, yang bulan April lalu juga dipanggil Tuhan. Jadi keduanya sudah dipanggil Tuhan, tapi pujiannya diharapkan bisa memberkati kita yang masih ada sampai hari ini. Amin. Kita naikkan pujian ini bertepatan dengan hari pertama di bulan September. Kita mau naikkan pujian mengucap syukur. Hari yang ku jalani
semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Hari-hari yang ku jalani, hari-hari yang ku jalani, ku selalu rasakan kasih-Mu. Ku bersyukur atas kebaikan-Mu, amin. Engkaulah Yesus Tuhanku. Semua ini untuk membentukku supaya ku hidup sesuai kehendak-Mu. Penyertaan-Mu selalu ku rasakan, Kau tak pernah tinggalkanku. Kita katakan, ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus. Saya undang Bapak Ibu untuk bangkit berdiri, kita naikkan pujian ini lagi. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur. Ku mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Saya undang Pak. Mengucap syukur dan mengucap syukur selalu, Tuhan. Mengucap syukur, Tuhan. Ku tetap percaya rancangan-Mu indah, rancangan-Mu indah selalu, Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan Yesus, Kau terindah. Tuhan, terima kasih. Terimalah kami masing-masing sebagaimana kami ada. Engkau itu yang memberi kepada kami kasih karunia dan belas kasihan untuk bersama-sama belajar melayani Tuhan, belajar beribadah. Milik-Mu lah ibadah ini,
dari awal pertengahan hingga selesainya. Tuhan, ini hamba-Mu menyerahkan diri, memberi kekuatan tambahan, menjamah memori saya, memberi petah lidah, mengutus seorang penunggu di depan lidah mulut bibir hamba-Mu, supaya jangan manusia yang lemah, yang sia-sia berbicara, melainkan Tuhan Roh Kudus yang beracara. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, semua yang sudah kami ikat tetap terikat dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan setiap roh yang bukan dari Tuhan kami perintahkan segera tinggalkan gereja ini. Tidak ada bagian kalian di dalam ibadah di sini dan di mana-mana tempat, sebab Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach adalah Tuhan atas gerejanya. Haleluya, sama-sama katakan amin. Mari anak-anak sekolah minggu, hati-hati. Jemaat bersama-sama berdoa. Inilah generasi penerus ya Tuhan. Beri mereka bertumbuh kembang, setia, dan menjadi setia sampai seumur hidup mereka. Engkau yang berfirman bahwa biarkan anak-anak ini datang kepadamu, sebab orang yang seperti mereka inilah yang Tuhan berkenan. Tuhan memberkati guru-guru sekolah minggu dan semua asistennya, biar nama Tuhan dipermuliakan. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, aku menyerahkan kalian kepada Tuhan. Haleluya, sama-sama katakan amin, puji Tuhan. Ya, masuk pelan-pelan. Saudara, kita sama-sama perlu mendoakan mereka supaya bisa setia, bahkan setia sampai seterusnya. Haleluya. Oke. Saudara-saudara, setiap menjelang akhir bulan saya berdoa supaya Roh Kudus memenuhi dan memimpin Sinode Pusat untuk mempersiapkan tema khotbah di GBI di seluruh Indonesia dan di mancanegara, di luar negeri. Beberapa pendeta berkata, saya tidak mau mengikuti tema khotbah dari pusat. Saya lebih senang berdoa sendiri, minta pimpinan Roh Kudus, dengan alasan kan kebutuhan jemaat berbeda-beda. Oke, saudara-saudara, kalau Roh Kudusnya sama, kalau hati yang berdoa itu sama, mestinya semua sinkron, sesuai. Saudara-saudara, saya ingat dulu guru-guru sekolah minggu itu kalau sudah cerita kepada murid-muridnya, ya apa saja yang mereka sudah tahu. Kalau mereka tahunya Sakius, lagi-lagi Sakius. Kalau
5 roti 2 ikan, 5 roti 2 ikan. Perjanjian baru biasanya disenangi oleh guru-guru sekolah minggu, dan mereka bilang, Om, kalau perjanjian lama susah lah. Lagi-lagi ini perang, ini perang. Saudara-saudara, almarhum Pendeta Wenworthy katakan, justru kalau dalam perjanjian lama dipaparkan peperangan itu peperangan fisik. Sebetulnya kita dapat belajar untuk peperangan rohani. Nah, peperangan rohani ini yang sekarang kelihatannya kurang dimengerti, diminati. Tapi puji Tuhan, saya dan saudara mau terus belajar dalam peperangan rohani. Baik, jangan lupa Alkitabnya Tuhan Yesus itu perjanjian lama, saudara-saudara. Ya, pada zaman perjanjian baru itu belum ada Alkitab, perjanjian baru belum ada. Kan nanti itu hampir mendekati abad-abad pertama baru ada perjanjian baru. Jadi Alkitabnya Tuhan Yesus itu perjanjian lama. Jadi kalau kita tidak mau mendengar mendengar pesan-pesan, message dari perjanjian lama, itu kehilangan banyak kita, kehilangan banyak. Baik, saudara-saudara, itu sudah kebiasaan saya berdoa buat sinode. Lagi pula Alkitab kan mengajarkan supaya kita tunduk kepada otoritas di atas kita. Ya, saudara tunduk kepada otoritas Bapak Gembala Sidang, dan Pak Gembala juga tunduk kepada pucuk pimpinan sinodal di Indonesia dan di mancanegara. Saudara, itu caranya kita belajar rendah hati. Baik, sekarang judul firman Tuhan hari ini apa? Yang keras apa? Fokus iman menjadi seperti Kristus. Saudara, fokus iman itu bukan kalau doa dikabulkan, kalau sakit ada kesembuhan mujizat, kalau ada keinginan lalu terkabul. Itu salah satu, salah dua. Tetapi sekarang perhatikan ada fokus iman, dan menurut Roma 8, fokus iman kita adalah menjadi seperti Kristus. Menjadi seperti, bukan menjadi sama dengan Kristus. Tidak ada satu orang pun, baik jemaat maupun hamba-hamba Tuhan, yang bisa menjadi sama seperti Kristus. No, tidak pernah dan tidak akan pernah. Tetapi menjadi seperti Kristus, itu Alkitabiah. Klik Roma 8, 29-30. 28, Roma 8, 28. Kita tahu sekarang bahwa Elohim turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan bagi siapa? Bagi mereka yang mengasihi Dia. Lihat itu cetak tebal. Yaitu bagi mereka yang terpanggil sesuai dengan rencana Elohim. 29. Sebab semua orang yang dipilihnya dari semula, mereka juga ditentukannya dari semula untuk menjadi serupa. Perhatikan, menjadi serupa dengan gambaran anaknya, supaya
anaknya itu menjadi yang sulung. Yang sulung itu artinya yang pertama dan yang terutama. Itu sulung ya, di antara banyak saudara. Banyak saudara itu ya kita semua. Tetapi Tuhan Yesus yang pertama dan utama, itu yang dimaksud sulung ya. 30. Dan mereka yang ditentukannya dari semula, mereka itu juga dipanggilnya. Dan mereka yang dipanggilnya, mereka itu juga yang dibenarkannya. Dan mereka yang dibenarkannya, tadinya enggak benar ya, tapi dibenarkannya, mereka itu juga dimuliakannya. Itu semua yang dicetak tebal itu adalah inti yang mau disampaikan pagi hari ini. Saudara-saudara menyediakan makanan jasmani di belakang, tapi jangan mikir itu dulu. Tetapi saya menghidangkan makanan rohani. Sama seperti saya menyediakan dengan hati, saudara juga menerima dengan hati. Klik. Catatan, keserupaan bukan berarti sama, tetapi sepadan. Mengapa sepadan? Karena kita ini gereja Tuhan Yesus adalah calon mempelai Kristus. Saudara aja deh, kalau saudara punya anak, lalu saudara mengharapkan menantu, gitu kan kira-kira kan? Ini normal kan? Tapi mesti cari menantu yang sepadan dong dengan anak saudara, ya kan? Nah, ini analogi yang sederhana. Bapa di sorga punya putra, namanya Yeshua HaMashiach, dan Bapa di sorga mencari dan mempersiapkan mempelai perempuan, gitu kan? Nah, pastilah mempelai perempuan yang bagaimana? Yang Bapa cari, tentu yang sepadan dengan Kristus. Itu yang dimaksud keserupaan, bukan berarti sama, tetapi sepadan. Ya, baik. Nah, ini membutuhkan proses. Saya dan saudara orang-orang yang lemah, berkekurangan, berkelemahan, tapi kita mesti belajar menyerahkan diri kepada proses. Klik. Sekarang kembali dulu kepada rencana awal Bapa Yahweh. Ada rencana awal dari Bapa Yahweh. Ini adalah proses yang Tuhan berlakukan bagi saudara dan saya. Mau tidak mau, pahit atau manis, susah atau senang, berat atau ringan, ikuti proses. Haleluya. Sekarang kita lihat dari Alkitab, firman Tuhan, bagaimana rencana awal Bapa Yahweh. Klik. Efesus 1 ayat 3, 4 dan 7. Efesus 1 ayat 3. Terpujilah Elohim dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di sorga. Puji Tuhan. Bukan cuma berkat-berkat jasmani di dunia yang fana ini, saudara, tetapi
mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam sorga. Nah, ini abundance, berkelimpahan, tidak ada batasnya. Kalau saudara bisa menangkap ini, khotbah saya sudah selesai. Itu yang Bapa sediakan, segala berkat rohani di dalam sorga. Kalau di dalam sorga saja sudah disediakan, apatah lagi di dunia ini, di atas muka bumi ini. Ayat 4, sebab di dalam Dia itu Kristus, ya, Hamasya. Sebab di dalam Dia Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Tuh, ini luar biasa. Saudara, saya bersyukur sinode mengetengahkan pesan ini, dan ini luar biasa. Semua ayat-ayat yang saya baca itu bukan ayat-ayat yang saudara tidak tahu. Ini sudah populer, tetapi pagi ini kita mau mendalami lagi, menyimak baik-baik, mengerti, percaya, dan melakukannya. Sebab di dalam Dia, di dalam Kristus, Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini nggak mudeng kita ya. Ternyata luar biasa itu. Sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah memilih saudara dan saya. Ini luar biasa. Sebodoh amat orang mau bicara apa. Sebodoh amat manusia menganggap saya dan saudara ini bagaimana. Tetapi kita ini telah dipilih sebelum dunia dijadikan. Jadi sebelum langit, bumi, dan segala isinya ada, Bapa di sorga sudah memilih saudara dan saya. Amin. Perhatikan ini sungguh-sungguh dan mengucap syukur benar-benar. Saudara ini the chosen one. Saudara ini adalah orang-orang yang terpilih. Amin. Puji Tuhan. Walaupun cara pilihan dan pemilihan ini unik, ini nggak bisa sama ini. Saudara-saudara, ada orang yang memang dipilih sejak remaja, dapat kesempatan mengalami pendidikan teologi dari jenjang per jenjang. Gitu kayaknya nggak sengaja kan? Saya 2 tahun dididik oleh Tuhan di sekolah penginjil Evangelist School 2 tahun. Belakangan diteruskan 4 tahun di Seminari Teologi Bethel. Itu proses. Saya sendiri tidak bisa menghindar, tapi saya belajar mengalir saja. Nah, ternyata menurut firman Efesus ini, itu sudah ditentukan, ditetapkan sebelum ada apa-apa. Wih, luar biasa ini. Siapa yang memilih? Tuhan. Siapa yang dipilih? Kita. Haleluya. Sebab di dalam Dia, Elohim telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Ini kan enggak terjangkau ini oleh otak kita. Ini otak ini kira-kira cuma 1,5 kilogram. Bagaimana bisa menjangkau ke sono, saudara-saudara, sebelum dunia dijadikan. Tapi dijadikan itu punya tujuan, punya tujuan. Supaya kita apa? Saya harap saudara masih mengikutin ya. Dan bulan yang lalu sudah terangkan bahwa kudus itu bukan berarti tidak pernah berbuat salah, bukan berarti tidak berdosa, tetapi
Kudus artinya dikhususkan, dipisahkan dari dunia untuk Tuhan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Saudara-saudara, dalam hal ini saya dan saudara mesti sadar, belum ada di antara kita yang tidak bercacat. Enggak lah, malah kita juaranya cacat celah. Tetapi sasaran Tuhan bukan begitu, ya. Sampai nanti kita menghembuskan napas terakhir, baru selesai. Jadi oke lah, jemaat tidak ada yang sempurna, pelayan-pelayan juga tidak ada yang sempurna, yang bicara sekarang ini juga jauh dari sempurna, tetapi nanti proses menuju ke situ, supaya kita sepadan. Kita sebagai mempelai perempuan sepadan dengan mempelai laki-laki, Kristus. Oke, klik. Nah, ayat 7 perhatikan. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya, maksudnya oleh korbannya, ya. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan. Apalagi setiap minggu pertama, setiap bulan itu kita menerima dan menghayati penebusan melalui tubuh dan darah Kristus, yaitu pengampunan dosa. Saya ingat Martin Luther, itu bapak gereja reformasi, gampangnya gereja Protestan gitu ya. Satu waktu Martin Luther itu berhadapan muka dengan iblis, dan iblis membawa catatan panjang. Martin, ini dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu, dosa kamu. Martin Luther bilang apa? Iya, saya memang banyak sekali berdosa. Lalu dia katakan, semua sudah dibayar oleh darah Tuhan Yesus. Saudara-saudara, itu yang seharusnya menjadi keyakinanku dan keyakinan Anda. Banyak sekali dosa dan kesalahan, tetapi semua sudah selesai dengan korban Tuhan Yesus Kristus. Oleh darahnya beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia. Sekarang saudara ngerti posisi saudara ya. Jangan kecil hati. Kalau ada orang berkata begini, begitu, katakan ya. Tetapi darah Tuhan Yesus sudah menebus saya menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Dan bersamaan dengan itu, saudara dan saya tidak boleh terpancing menghakimi orang lain. Enggak bisa itu ya. Tidak bisa. Sebab kalau kita menghakimi dengan penghakiman yang sama, kita juga dihakimi. Dan kalau kita dibiarkan oleh Tuhan dihakimi di dunia ini, selesailah kita. Penghakiman itu adalah hak Tuhan. Jangan menghakimi. Suami tidak bisa menghakimi istri, istri tidak bisa menghakimi suami, karena dua-duanya adalah pesakitan. Jadi kita mau ngomong apa? Tidak ada hak kita menghakimi satu dengan yang lain. Itu kalau kita mengerti pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Klik. Yohanes 15 ayat 16 ini juga sudah populer. Saya ini menyadari ya, semua ayat-ayat yang saya ketengahkan itu bukan sesuatu yang baru. Enggak. Yohanes 15 ayat 16. Bukan kamu yang memilih aku,
Tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah, dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Saya mau bicara pelan-pelan ya. Bukan kamu yang memilih aku. Saudara, bukan saya yang memilih Tuhan Yesus. Bukan. Bukan saking baiknya kita, saking rohania kita memilih Tuhan Yesus. Itu terbalik. Tetapi Tuhan yang memilih kita. Dan aku telah menetapkan kamu, udah decided gitu ya, sudah ditetapkan, diputuskan, supaya kamu pergi menghasilkan buah. Orang Kristen itu mesti menang jiwa. Jangan sampai ya boro-boro menang jiwa, bawa diri sendiri aja susah. Kita melayani bolong-bolong, beribadah ya semau sendiri. Bagaimana kita mau menghasilkan buah? Buah apa? Stoplah dengan berdusta. Kalau membawa diri sendiri saja dekat kepada Tuhan, susah, sulit, banget sulit. Lalu bagaimana kita bisa menghasilkan buah? Itu sama saja bohong. Supaya apa yang kamu minta, nah ini perkabulan doa. Ternyata orang yang sadar akan keterpanggilan, lalu melakukan itu, baru ada perkabulan doa. Ini perkabulan doa luar biasa, saudara. Kalau ada di antara saya dan saudara yang berdoa itu, aduh sampai empot-empotan, karena ini susah, itu susah, ini gagal, itu gagal. Dan kita periksa dulu, apakah kita rela dibentuk oleh Tuhan untuk menang jiwa. Jangan curang. Bagian yang Tuhan tetapkan buat kita itu bagian kita, mesti lakukan. Nah, seringkali saya menjumpai beberapa orang Kristen bilang, aduh om, semua serba susah, serba sulit. Dari mulai finansial, keuangan, pekerjaan, usaha, cita-cita, dan lain-lain, sampai keuangan. Yang paling populer itu keuangan. Om, susah banget ya. Iyalah, sebab kita melanggar firman. Kalau tidak, maka bunyinya, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ini adalah janji Tuhan. Tuhan bukan manusia yang bisa dan biasa berdusta. Janji Tuhan itu ya dan amin. Haleluya. Klik. Wahyu 19 ayat 6 dan 7. Ini yang saya tadi bicarakan tentang mempelai perempuan Kristus. Wahyu 19 ayat 6. Lalu aku mendengar seperti suara himpunan besar yang banyak, seperti desau air bah dan seperti deru guruh yang hebat, katanya, haleluya. Ini bahasa Indonesianya ini kurang H nih, haleluya. Haleluya, karena Tuhan Elohim kita yang maha kuasa telah menjadi raja. Jadi kalau Tuhan Elohim menjadi raja, ini maksudnya buat apa dong? Ya kan? Ayat 7. Sebentar ya, saya mesti minum dulu. Maaf ya. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia,
Memulihkan dia itu memuliakan Bapa Yahweh. Karena hari perkawinan anak domba telah tiba. Ini sebentar lagi nih saudara, sebentar lagi. Amat sangat maha sebentar lagi. Lihat Timur Tengah. Wibawa Gembala seringkali mengucapkan apa yang terjadi di Israel itu penunjuk waktu. Ya, dan ini sudah amat sangat maha dekat. Marilah kita bersukacita dan bersorak-sorai dan memuliakan Dia, karena hari perkawinan anak domba telah tiba dan pengantinnya telah siap sedia. Saudara yang pernah jadi pengantin perempuan, saudara tahu kan? Semuanya mesti beres. Sampai jerawat pun mesti dicongkel supaya tidak ada cacat celah. Itu persiapan. Gereja sebagai calon mempelai Kristus juga mesti mempersiapkan diri. Saya ambil dari bahasa Inggris, klik, has prepared herself. Gereja itu sedang prepare. Gereja itu harus sadar bahwa gereja harus mempersiapkan diri. Siapa yang mempersiapkan diri? Kita. Bukan Tuhan, kita. Lalu terjemahan lainnya, has made herself ready. Gereja membuat dirinya ready, siap. Nah, ini message, ini pesan dari surat Wahyu. Saudara, mestinya kita ngeh ya, kita sadar ya. Masa calon mempelai kok hidupnya berantakan? Kan nanti mau menikah pakai daster, kagak lucu itu kan? Jadi semuanya ada persiapan kan? Untuk apa? Untuk berdamping dengan mempelai laki-laki, yaitu Yesus Kristus, Yeshua HaMashiach. Sangat menyedihkan kalau calon mempelai pria itu hidup sembarangan. Tidak menghargai kekudusan, tidak mau dipisahkan dari dunia yang sia-sia, dikhususkan untuk Tuhannya. Nggak bisa ini saudara, ini tidak bisa. Termasuk saya yang bicara dan saudara-saudara yang mendengar. Kita sedang dalam proses persiapan menantikan pesta pernikahan anak domba. Haleluya. Klik. Nah, tujuan dari iman, ini fokusnya nih ya, fokusnya. Tadi saya sudah jelaskan, tetapi sekarang saya mau kembali ke tema. Tujuan dari iman bukan hanya berkaitan dengan doa-doa yang terjawab. Bukan cuma doa jawab. No. Atau mujizat yang terjadi. Iman itu mengharapkan mujizat. Seringkali orang Kristen karena dari kecil suka nonton sulap, jadi pikir iman itu juga kayak sulap. Mujizat yang terjadi, bukan, juga kerinduan yang terkabulkan. Bukan kerinduan terkabul. Kalau tidak, lalu kita mulai goncang. Kita bilang semua susah, semua susah. Om khotbah enak aja. Saudara-saudara, tetapi ini kan firman. Ini firman. Lebih dari itu, tujuan akhir dari iman adalah keserupaan dengan Kristus. Tadi sudah saya catat, serupa itu bukan sama. Proses untuk menjadi serupa dengan Kristus
ayat 30, klik. 1. Dipanggilnya. Bukan kita yang mula-mula punya ide dan mengambil inisiatif untuk memilih serta mengikuti Kristus. Jadi panggilan itu bukan kita memanggilkan diri. Kadang-kadang kan ada orang Kristen memanggilkan diri. Orang gak dipanggil memanggilkan diri. Sama seperti mau masuk kerja di kantor, nggak ada panggilan apa-apa, ujuk-ujuk datang. Ngapain? Saudara, bukan kita yang mula-mula punya ide dan mengambil inisiatif untuk memilih serta mengikuti Kristus. Ini panggilan, calling, panggilan. Mesti difahami benar-benar ya. Klik. Semua berawal dari tindakan Tuhan. Tadi saya sudah catat, bahkan sejak semula, sebelum langit, bumi dan segala isinya ada, tindakan itu sudah Tuhan lakukan. Semua berawal dari tindakan Tuhan yang dalam kemahatauan dan kedaulatannya memilih kita bahkan sebelum dunia dijadikan. Lagi-lagi sebelum dunia dijadikan. Ini otak kita nggak nyandak, saudara. Orang sebelum dunia dijadikan, Tuhan sudah pilih kita. Cara panggilannya kepada kita masing-masing pun unik, kagak ada yang sama. Bagaimana Tuhan memanggil dan membentuk saya, nggak sama. Cara bagaimana Tuhan memanggil dan membentuk saudara, nggak sama. Itu hak prerogatif dari Tuhan. Pokoknya Tuhan Maha Kuasa. Saudara, sekarang ini kan sedang ramai di Indonesia nih ya. Siapa yang mau dipilih, siapa yang mau memilih. Saya percaya kayak anak kecil. Karena di kitab Daniel dikatakan, Tuhan yang berkuasa mengangkat dan menurunkan raja-raja. Pokoknya siapa yang dicalonkan, siapa yang dipilih, mengapa begini, mengapa begitu. Enggak. Kalau Tuhan tidak menghendaki, enggak akan terjadi. Jadi ayolah berhenti. Jangan mumet, jangan pusing-pusing itu ya. Cara panggilannya kepada kita masing-masing pun unik. Ada yang sepertinya biasa, ada juga yang melalui peristiwa spektakuler. Yang biasa-biasa aja, tetapi ada yang spektakuler, yang dahsyat. Terserah Tuhan. Klik. Yang kedua, kalau sudah kedua ini sudah dekat-dekat ya. Yang kedua, dibenarkannya. Sudah dipilih, dibenarkannya. Saya ini orang nggak benar. Saudara-saudara juga mungkin orang-orang tidak benar, tapi dibenarkannya. Semula kita dipanggil dalam keadaan berdosa. Kalau mau jujur rendah hati, ya akui saja. Saya bekas orang berdosa, saudara juga mantan orang-orang berdosa. Kita semua ex orang berdosa. Jauh dari Tuhan, terus jauh banget saudara. Jauh dari kakek nenek moyang kita, dari garis keturunan laki-laki maupun perempuan. Sejak Adam dan Hawa, jauh. Dan tentu saja sudah dekat dengan hukuman. Kalau Tuhan tidak membenarkan, kita ini sudah sebentar lagi nyaris masuk ke dalam hukuman. Kita belajar percaya ya. Saya percaya itu. Kalau bukan begitu, saya dan saudara ini calon-calon hukuman kekal. Klik. Namun langkah berikutnya yang dikerjakan Kristus adalah membenarkan, justifikasi
justification, pembenaran. Langkah berikutnya yang dikerjakan Kristus adalah membenarkan kita karena iman kepadanya. Dibenarkan. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat. No, tidak pernah. Atau karena fasih soal aturan-aturan agama, ahli agama. Pada zaman Tuhan Yesus itu ahli-ahli Taurat, orang-orang Farisi. Dan mereka yang merasa berhak dibenarkan, tetapi tahu-tahu Tuhan Yesus kan pernah kasih perumpamaan kan, ada pemungut cukai yang tidak berani melihat ke atas, tunduk lalu bilang, Tuhan, ampuni saya orang berdosa. Ada lagi ahli Taurat yang berkata, Tuhan, saya tidak seperti orang itu. That is menghakimi. Tuhan, saya membayar perpuluhan, saya berpuasa 2 kali seminggu, dan saya tidak seperti pemungut cukai. Kata Tuhan Yesus bagaimana? Dua-duanya masuk ke bait Tuhan. Dua-duanya berdoa. Tetapi tidak dua-duanya dibenarkan. Pemungut cukai itu dibenarkan, ada justifikasi, sedangkan orang Farisi, ahli Taurat itu tidak dibenarkan. Saya dan saudara mau pilih mana? Karena itu berulang-ulang kali, kita mesti bertobat dari menghakimi. Jangan bilang, saya tidak seperti itu Tuhan, saya tidak seperti pemungut cukai, saya tidak seperti ini, tidak seperti itu. Kata Tuhan, no. Kita tidak dibenarkan karena melakukan hukum Taurat, atau karena fasih soal aturan-aturan agama, melainkan karena kasih karunia, anugerah. Itu free, anugerah, cuma-cuma. Sedikit lagi, klik. Ketiga, dimuliakannya. Ini glorified, dimuliakannya, dipermuliakannya. Tidak hanya dipanggil dan dibenarkan, kita juga mengalami proses dimuliakan oleh Kristus. Kalau saudara dimuliakan oleh Kristus, udahlah jangan pusing-pusing apa kata orang, apa kata dunia. Yang memuliakan kita itu Kristus. Dan kalau Kristus yang maha mulia itu memuliakan saudara, habis perkara. Karena itu saya selalu ulang-ulang pandang Tuhan Yesus. Jangan pandang salah orang lain. Tidak hanya dipanggil dan dibenarkan, kita juga mengalami proses dimuliakan oleh Kristus. Klik. Kemuliaan yang diberikan Kristus bersumber dari Bapa. So, source-nya itu, sumbernya itu Bapa Elohim, Yahweh. Pemilik segala kemuliaan, yang punya segala kemuliaan yang sejati itu Bapa di sorga. Saudara jangan terlalu silau dengan kemuliaan dunia. Yang om enak itu om ya orang-orang sugih itu om. Apa yang mau bisa, apa yang mau bisa dimiliki, dan ini dan itu, saudara, ukurannya, takarannya bukan begitu. Kemuliaan yang diberikan Kristus bersumber dari Bapa, pemilik segala kemuliaan. Sebetulnya bahasa Indonesia yang benar ya, Tuhan itu dipermuliakan, artinya sudah mulia, dipermuliakan lagi. Kalau kita tidak mulia, tidak dimuliakan. Saudara-saudara, kemuliaan yang bukan berasal dari
kefanaan dunia. Betapa karyanya bagi kita adalah karya yang utuh, solid, utuh dan sempurna. Tujuan dari pemulihan itu adalah agar kita bisa menyebarluaskan kemuliaan itu bagi dunia. Sekali lagi, nggak bisa kita hidup untuk diri sendiri. Saudara, kita mesti bersaksi. Kita harus menjadi saksi. Kalau kita sendiri membuktikan bahwa kita masih bolong-bolong, lalu kita bersaksi, apa kata dunia? Saudara, itu tujuan akhir. Tujuan dari pemuliaan itu adalah agar kita bisa menyebarkan kemuliaan itu bagi dunia. Stoplah berandai-andai. Kalau kita membawa diri kita sendiri saja untuk setia, belum juga jeben, belum bisa sanggup, bagaimana kita mau bawa jiwa-jiwa yang lain? Klik. Nah, singkatan, summary. 1, kita dipanggilnya. 1 apa? Kita dipanggilnya. 2, dibenarkannya. 2 apa? Dibenarkannya. 3, dimuliakannya. 3 apa? Siapkan diri saudara-saudara untuk perjamuan kudus. Kita mesti memandang korban Tuhan Yesus. Saya sedang berdoa dan sudah berdoa supaya saudara-saudara mengerti apa yang Tuhan kehendaki. Haleluya. Mari Bapak Pendeta dari situ bisa ya. Ayo masuk perjamuan kudus. Oh, asik. Undang para pelayan perjamuan kudus untuk maju ke depan. Ya, bawa. Bapa, kami mengucap syukur kepadamu karena Tuhan telah berfirman kepada kami melalui Bapa Rohani kami. Biarlah hidup kami, Tuhan, Engkau selalu bentuk supaya kami semakin hari menjadi semakin serupa dengan putra-Mu Tuhan Yesus Kristus. Sebab itulah yang menjadi kehendak Tuhan dalam hidup kami. Itulah rancangan Bapa bagi kami. Dari sejak Engkau menciptakan kami, menciptakan manusia, Engkau menciptakan manusia segambar dan serupa dengan Engkau. Dan gambar itulah menjadi rusak karena dosa. Tapi kami bersyukur kepadamu Bapa. Kristuslah mati bagi kami. Dan ketika kami percaya kepada Yesus Kristus, kami menjadi ciptaan yang baru. Dan kami bisa menjadi serupa dengan Tuhan. Karena itu Tuhan, bentuklah kami terus dengan cara-Mu. Karena Engkau yang mengerti setiap kami, pribadi kami masing-masing. Kami masing-masing unik. Dan hanya Engkau yang bisa membentuk kami. Terima kasih Tuhan. Berkati hamba-Mu, Bapa rohani kami yang Tuhan telah pakai
untuk menyampaikan isi hatimu dengan jelas, clear and clean. Terima kasih. Terus beri kesehatan, kekuatan, supaya hamba-Mu terus bisa maksimal melayani Tuhan. Terima kasih Bapa. Bapa, kami bersyukur di hadapan kami ada roti yang sudah dipecah-pecahkan dan anggur yang sudah dituangkan sebagai korban grafirat di atas Golgota. Darah-Mu sudah Engkau curahkan untuk menebus kami, untuk menguduskan kami, sehingga kami menjadi pribadi-pribadi yang kudus di hadapan Tuhan. Dan sekarang Tuhan, kami mau menerima roti dan anggur ini, dan kami mau bersekutu dengan tubuh dan darah-Mu. Karena itu Tuhan, kuduskan kami, ampuni kami kalau ada hal-hal yang tidak berkenan kepada Tuhan, sehingga kami layak menerima roti dan anggur ini dan layak bersekutu dengan tubuh dan darah Kristus. Ini kami hamba-hamba-Mu yang melayani. Tuhan juga kuduskan dan layakkan dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sebagaimana ku ada, berdiri menghadap tatamu Bapa, semua karena anugerah-Mu yang telah selamatkanku. Ku hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Ku layak untuk melayani Tuhan, semua karena anugerah-Mu yang telah murah bagiku. Besar anugerah-Mu, berlimpah kasih-Mu semakin hari, semakin hari, semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, haleluya, berlimpah kasih-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, besar anugerah-Mu, mari kita bangkit berdiri. Semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu, semakin hari semakin bertambah. Besar anugerah-Mu. Haleluya, haleluya. Sebelum kita mengangkat roti ini, di setiap roti kita ada ayat firman Tuhan. Silakan saudara baca. Dan tentu itu tidak kebetulan untuk kita.
untuk saudara. Haleluya. Mari kita mengangkat roti dengan tangan kanan kita. Dan sebelum kita makan roti ini, dengar firman Tuhan. Sebab apa yang telah kuteruskan kepadamu telah aku terima dari Tuhan, yaitu bahwa Tuhan Yesus pada malam waktu ia diserahkan, ia mengambil roti dan setelah mengucap syukur atasnya, ia memecah-mecahkannya dan berkata, inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah demikian menjadi peringatan akan aku. Bukankah roti yang kita pecah-pecahkan adalah persekutuan kita dengan tubuh Kristus? Amin. Mari kita makan dengan percaya dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Mari kita mengangkat cawan dengan tangan kanan kita. Demikian juga ia mengambil cawan sesudah makan dan katanya, inilah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku. Perbuatlah demikian setiap kali kamu makan roti ini dan minum dari cawan ini, kamu memberitakan kematian Tuhan sampai ia datang. Bukankah cawan yang olehnya kita mengucap syukur adalah persekutuan dengan darah Kristus? Amin. Mari kita minum dengan percaya dalam nama Tuhan. Haleluya, semua kita mengucap syukur. Haleluya, haleluya. Tuhan, 9 bulan Engkau telah menuntun memimpin kami. Kalau kami bisa memasuki bulan yang ke-9, ini semua oleh karena anugerah Tuhan. Dan Tuhan, kami percaya Kau pasti akan memimpin, menyertai, memberkati, melindungi dan menopang kami dalam mengarungi hidup sepanjang bulan September, seperti Tuhan sudah memimpin kami bulan-bulan sebelumnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Silakan duduk kembali. Shalom Bapak Ibu. Shalom. Haleluya. Saya mengucap syukur kalau pagi hari ini saya bisa berdiri untuk memimpin perjamuan kudus. Tanggal 16 Agustus yang lalu saya kontrol dokter dan ronsen. Dalam si ronsen, kata dokter, tulang saya yang patah sudah nyambung. Dan menurut dokter itu termasuk cepat. Itu bahasa dokter, tapi bahasa kita itu mujizat. Karena umur saya yang tidak muda lagi. Kalau anak kecil cepat, tapi orang yang sudah kepala 6 tentu lama. Tapi kata dokter, Pak, ini termasuk cepat. Puji Tuhan. Memang belum boleh kaki saya ini menahan tubuh 100%. Karena itu saya perlu bantuan walker. Dan ini dikasih pinjam. Puji Tuhan. Bapak Ibu dikasih Tuhan, ada waktu sedikit ya. Ya, tadi kita sudah bersama-sama Roma 8 dan 28 ya. Bahwa Bapak turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan. Bagi siapa? Bagi orang yang mengasihi Dia. Tidak gampang untuk menghayati firman itu ketika kita mengalami sesuatu yang tidak menyenangkan kita, tapi kita harus belajar. Tanggal 21 Juli yang lalu, saya seorang diri di rumah, ditemani pembantu, tapi pembantu di atas. Saya di kamar sendiri,
Istri saya dan Foske nganter anak kami Oke ke asrama. Tiba-tiba kaki saya sakit sekali. Sakit sekali. Hampir saya minum obat anti nyeri, tapi masih sakit. Di situ saya, kenapa Tuhan? Sampai saya pikir karena hari Jumatnya saya baru pulang kontrol pertama di rumah sakit. Itu terjadi insiden ketika naik, didorong naik. Itu pembantu saya lepaskan kaki saya. Itu sakit ketekuk. Sakitnya luar biasa. Jadi waktu saya kesakitan, saya pikir takutnya ada perubahan gara-gara itu di tulang saya yang patah. Saya nangis, saya sakit sekali. Dalam keadaan seperti itu saya tiba-tiba dapat impresi dari Tuhan. Dan impresi ini yang membuat saya menangis. Saya menangis, lama saya menangis. Apa impresi yang saya dapat? Seperti Tuhan berkata begini, nah, selama ini kamu kan sering minder karena kaki kamu yang tidak sempurna. Dan sekarang ketika kakimu ini mengalami seperti ini, kamu bisa apa? Waktu kakimu belum patah, sekalipun tidak sempurna, kamu bisa berjalan. Kamu bisa pergi kemanapun kamu mau. Di situ saya nangis. Saya minta ampun sama Tuhan. Saya nangis. Sampai waktu istri saya pulang, saya masih nangis. Tuhan ampuni saya. Memang selama ini saya masih sering minder. Saya sudah dilayani Om Halim berapa kali untuk roh minder, tapi roh minder itu seringkali masih muncul. Apalagi saya sering ada di tengah-tengah persekutuan gereja, tapi ketika tanggal 21 itu sepertinya Tuhan menegur saya. Sekarang kaki kamu yang kamu anggap tidak sempurna, yang membuat kamu minder seperti ini, kamu bisa apa? Saya menangis. Tuhan ampuni saya. Ampuni saya Tuhan. Bapa turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Dan saya percaya dengan peristiwa ini Tuhan mendidik saya untuk menerima hidup, menerima diri saya sendiri, menghargai diri saya sendiri. Seperti firman Tuhan tadi, saya orang yang istimewa, yang telah dipanggil, dipilih oleh Tuhan sebelum dunia dijadikan. Saya bersyukur dari sekian banyak orang Bali, salah satu yang dipilih oleh Tuhan adalah saya. Karena betapa susahnya orang Bali kalau tidak Tuhan yang memilih, maka saya tidak pernah mengenal siapa itu Tuhan Yesus. Puji Tuhan, ada banyak hal yang Tuhan sampaikan kepada saya lewat apa yang saya alami. Tapi yang paling
Saya merasa itu dari Tuhan ketika dia tegur saya. Sekolahlah kamu masihkah tidak menghargai apa yang kamu miliki. Puji Tuhan, hari ini saya bisa berdiri melayani perjamuan kudus. Dan saya percaya Tuhan akan terus berkarya dalam hidup saya dan akan memakai saya. Sekarang kaki saya memang belum bisa ditekuk sempurna. Saya mohon bantuan doa jemaat supaya lutut saya bisa ditekuk. Terima kasih. Salam, Tuhan memberkati. Puji nama Tuhan. Semoga kesaksian Papa tadi menguatkan Bapak Ibu jemaat dikasihi Tuhan, bahwa dalam keadaan apapun, ketika kita dalam mengalami kesulitan pun, Tuhan turut bekerja. Amin. Kita akan memberi yang terbaik dan juga ada di persembahan ucapan syukur dan juga ada persembahan di sana. Dimulai dari yang sini, kita akan berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur buat kebaikan-Mu. Terima kasih kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kami sudah tadi Tuhan menerima perjamuan kudus. Kami mengucap syukur Tuhan. Tiba saatnya Tuhan kami mau memberi yang terbaik Tuhan. Kami mengucap syukur buat berkat-berkat yang Tuhan berikan ini Tuhan. Kami kembalikan Tuhan untuk kemuliaan nama-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Haleluya. Amin. Kita naikkan pujian, segala puji syukur hanya bagi-Mu Tuhan. Kita akan tutup ibadah kita pada kesempatan pagi hari ini. Kita akan berdoa. Puji nama Tuhan ya, kita bersyukur Bapak Gembala sudah bisa melayani perjamuan kudus hari ini. Dalam rangka ucapan syukur jadi ada makanan di belakangnya karena Bapak Gembala sudah. Puji nama Tuhan. Baik, kita akan doa ya. Bapa, kami sungguh bersyukur atas kasih karunia-Mu, anugerah-Mu
rahmat-Mu yang tak pernah habis buat kami. Terima kasih Tuhan untuk ibadah hari ini. Engkau telah menyertai, memimpin sampai dengan selesai dengan sukses. Kami bersyukur buat penyertaan Tuhan. Biarlah ibadah kami yang akan datang, kami mohon terus penyertaan Tuhan, berkat Tuhan dan pengurapan Tuhan. Berkatilah seluruh hamba-hamba-Mu yang telah berjerih lelah untuk melayani Tuhan pada pagi hari ini. WL, singers, pemain musik, penyambut jemaat, multimedia, pengumpul persembahan, dan seluruh guru-guru sekolah minggu yang telah melayani pagi hari ini. Berkatilah mereka Tuhan. Urapilah mereka dengan terus menerus di dalam kehidupan mereka, supaya pelayanan kami boleh berkenan dan memberikan yang terbaik buat Tuhan. Juga untuk Bapa rohani kami yang telah melayani firman Tuhan, kami berdoa sekali lagi Tuhan, agar Tuhan terus memberikan kekuatan ekstra, memberikan kemampuan, hikmat, dan urapan Tuhan. Tak henti-hentinya kami berdoa juga terus buat Bapak Gembala kami. Biar kakinya Tuhan bisa ditekuk dengan baik. Biarlah Tuhan mengadakan proses percepatan, agar Tuhan tolong bagian-bagian organ-organ kaki yang saat ini masih sulit ditekuk, masih sakit. Tuhan bekerja di dalamnya, biar bisa sempurna dan kami boleh dilayani kembali dengan baik. Tuhan berkati. Kami percaya kalau Tuhan sudah menolong sampai hari ini, kami juga percaya Tuhan akan terus menolong Bapak Gembala kami. Banyak tugas pelayanan yang harus dikerjakan ya Tuhan, sebagai gembala, sebagai Ketua Perwil Jakarta Pusat. Tuhan tolong biar semuanya boleh sesuai dengan apa yang kami harapkan, kami mohonkan kepadamu Tuhan, supaya banyak jiwa boleh terlayani oleh karena kemurahan dan belas kasihan-Mu buat Bapak Gembala kami. Berkatilah seluruh keluarga, anak-anak, cucu, Tuhan berkati dalam nama Tuhan Yesus. Dan kami seluruh tim pengembalaan, majelis dan diaken diberkati Tuhan juga. Terima kasih Tuhan. Kami akan pulang, sebelumnya kami akan makan dan minum. Atas makanan dan minuman yang telah tersedia, Tuhan sucikan dan kuduskan, layakkan untuk kami konsumsi bagi tubuh kami, sehingga kami memperoleh kekuatan. Berkati Tuhan tangan-tangan yang telah bermurah hati menyiapkan segala makanan pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan. Kami juga berdoa buat bangsa kami yang akan melakukan pemilihan kepala daerah di seluruh Indonesia pada bulan November. Tuhan berkati agar proses pemilihan kepala daerah boleh berjalan dengan baik. Tidak ada sesuatu pun yang mencelakakan kami. Tidak ada satupun yang membuat segala sesuatunya tidak tertib. Terjadi pertengkaran, perkelahian, bahkan keributan apapun. Kami mohon agar Tuhan melindungi bangsa kami melalui pemilihan kepala daerah ini. Dan kami percaya setiap kami berdoa untuk kesejahteraan Jakarta dan Indonesia, itu pun yang akan terjadi bagi bangsa kami. Terima kasih Tuhan. Kami serahkan pemimpin bangsa kami yang akan mengalami transisi pemerintahan, biar boleh berjalan dengan baik. Kami percaya kami sebagai warga negara tidak mempunyai kesempatan untuk menghakimi, untuk berkata-kata yang tidak baik menjatuhkan pemimpin bangsa kami. Tapi kami mau berdoa
supaya pemimpin bangsa kami diberkati dan diurapi Tuhan. Dalam memimpin bangsa kami, supaya banyak masalah dalam bangsa kami boleh teratasi oleh karena kemurahan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami berdoa juga untuk seluruh pelayan-pelayan Tuhan, hamba-hambamu, penginjil, pendeta, gembala-gembala yang melayani di daerah, di pedalaman, di gunung-gunung, di lembah, yang mereka berjuang untuk memberitakan Injil, mengembalakan jemaat-Mu. Tuhan berikan kekuatan dan pengurapan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Kami serahkan seluruh hidup kami, roh, jiwa, dan tubuh kami ke dalam tangan-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus. Mari kita bangkit berdiri, kita akan menerima berkat dari Tuhan. Haleluya. Haleluya. Kekasih-kekasih, sekarang hatimu kepada Tuhan, sebab Bapa menyatakan wajahnya kepada. Saudara-saudaraku, terimalah dengan iman segala berkat, rahmat, dan anugerah dari Bapa Yahweh di dalam surga, cinta kasih yang sempurna dari Gembala Agung kita, Tuhan Yeshua HaMasiah, serta persekutuan yang manis dengan Roh Kudus menyertai, memimpin, dan mengurapi saudara mulai pagi hari ini bahkan sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang menyongsong kita semua yang percaya dan taat kepadanya di awan yang permai. Terimalah semua berkat ini dengan iman dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Yeshua HaMasiah. Haleluya. Amin. Amin. Kami memuji